Biasanya kalau di rumah gitu Abah suka ngajarin ngaji mboten? Ya, biasanya diajarin juz amma. Oh, diajarin juz amal sama Abah. Ya, Gitu. Sekarang sampai apa juz amalnya, Mas? juz ammanya an-naba. Pernah nggak Abah memberi semangat kepada Mas Karim? Semangat Abah kepada Mas Karim itu gimana, Mas? Nah, Gimana? biasanya kalau mau khatam suratnya diberi semangat. Diberi semangatnya kalau khatam beri uang 5.000. Kalau Mas Karim sekarang suka ikut-ikut mengaji kangkang santri mboten? Biasanya ikut. Ikut. Ngajinya di mana? Biasanya ngaji di sekolahan. Ngaji di madrasah. Ya, Ikut kelas tahasus. ya, Oh. ikut-ikutan, gak ikut tenan. Ikut-ikutan. Biasanya kalau di rumah gitu Abah suka ngajarin ngaji mboten? Ya, biasanya diajarin juz amma. Oh, diajarin juz amal sama Abah. Ya, Gitu. Sekarang sampai apa juz amalnya, Mas? juz ammanya an-naba. Wow, sudah anaba, sudah hampir selesai juz 30 nggih. Ya, Susah nggak ngaji sama Abah? Sulit nggak? lumayan. Lumayan. Gimana? Cerita. Ketika Biasa- ngaji sama Abah itu gimana? Kalau ngaji sama abah, katanya abah kalau main terus itu kalau ngaji biar pintar, biar gak main terus. Jadi kalau saya sudah main lalu pulang disuruh mandi lalu sholat diajar mengaji. Biasanya setengah jam lalu sudah ngaji sholat asar. Biasanya kan ngajinya pas duhur. Oh, ngaji apa pas duhur itu? Pas duhur biasanya juz amma. Oh, juz amalnya pas duhur. Ya, Setelah itu, sholat asar. Terusan lalu main setengah jam lalu ngaji lagi. Lalu sudah ngajinya. setelah asar ngaji apa, Mas? Ya lanjutin juz amma. Oh, lanjutin juz amal. Setelah itu sholat maghrib. Ya, Setelah sholat maghrib ada ngaji nggak? ada Ngaji. setoran ngaji. Setoran. Ya, Setoran di mana? setoran di Di apa? Ustadz Abdurrahman Hudor. Oh, setoran di Ustadz Abdurrahman Hudor, kakak iparnya Mas Karim nggih? Ya, Kakak ipar Mas Karim. Setoran apa itu? setoran juz amma. Oh, Yang berarti Mas tadi Karim- dibaca, disetorkan di situ Oh, sama setelah teman-teman. setelah di ngajiin di Abah, nanti disetorkan di Ustadz Abdurrahman Hudor bersama teman-teman gitu. Ya, Itu hafalan atau nyetorkan membaca? nyetorkan membaca. Oh, nyetor. Kalau sudah membaca, disuruh menghafalkan di ngaji di pondok. Hmm, Menghafalkan juz amma di pondok, lalu baca Qur'annya di Ustadz Abdurrahman Hudor. Oh, nanti ngaji Al-Qur'annya dengan Ustadz Abdurrahman Hudor, kakak iparnya Mas Karim. Terus nanti setelah selesai ngajinya, setelah dianggap telah benar, disuruh menghafalkan gitu. Ya. Ada kesusahan, kesulitan nggak ngaji sama kakak ipar? Ada, Gimana? biasanya sulit, lebih sulit daripada ngaji di rumah sendiri. Oh, kok bisa? Karena biasanya kalau ngaji di rumah biasanya ada yang salah Ya. pas di setorkan Setorkan juga di. di Ustadz Abdurrahman Hudor. Oke. Salah jadinya, Oh. salah baca. Oh, ketika di rumah kadang benar, nanti disetorkan di Ustadz Abdurrahman Hudor. Biasanya salah, Biar- biasanya enggak. Oh, berarti banyak salahnya ketika di
ngaji di Abdurrahman Hudor nggih. Iya. Tapi di situ juga menyenangkan karena banyak temennya ngaji di situ. Oh, ngaji di Ustadz Abdurrahman Hudor, kakak iparnya Mas Karim banyak temennya. Ya, Dari Kangkang. dari saudara-saudara Oh, dari saudara-saudara. Siapa saja Mas yang ikut ngaji? yang ngaji, yang mbak saya yang keempat, yang Asnal Muna, sama adik saya Abdurrahman, Oh, itu ikut ngaji juga. Iya. Berarti 3 orang. sama anaknya lek saya, Sama yang siapa? sama Gus Muham, Oh, sama iya. Neng Nesa. Oh. Ada juga yang santri ikut. Si Kangkang juga ada yang ikut. Iya, Berapa biasanya Kangkang yang ikut? Kangkang yang ikut, Kangkang kecil seumuran saya kan ada yang mondok. Oh. Ngajinya di situ, gak di Kangkang. Kalau sudah di tamat di situ juga menghafalkan sama saya. Jadi ngajinya banyak orang, ada yang Iya. Kangkang juga saudara-saudara gitu. Kangnya itu sekelas sama saya. Sekolahnya? Ya, Oh, berarti di MI satu kelas. iya, Oh, terus nanti malamnya ngaji sama Pak Hudor bareng. iya. Oh. Asik gak ngaji sama teman-teman banyak gitu? Asik. Asiknya? Ya, ada juga yang mbak pondok yang ikut ngaji. Oh, berarti yang ngaji Ada bukan dua. cuma Kangkang, tapi juga ada mbak-mbak pondok yang ikut ngaji juga. Ya, Berarti waktunya lama, Mas. Kan yang ngaji banyak. ya. Mas Karim biasanya nomor urut berapa ngajinya? Biasanya kalau dapat nomor 3 atau 2, biasanya 1. Kalau setelah ngaji gitu Mas Karim nunggu sampai selesai yang lain atau langsung pulang? Kalau sudah ngaji biasanya diteres. Oh, diterus dulu. Dibaca yang salah. Terusan ditunggu temennya sama disemak. Oh, disimak sama temannya. Iya, Jadi yang salah tadi setelah ngaji, yang salah diterus lagi. iya, biar benar. Biar benar. Itu setiap hari atau ada liburnya, Mas? Setiap hari liburnya hari Jumat. Oh, malam Jumat libur. Tapi kalau hari Minggu biasanya libur. Tapi masih ada pelajaran. Biasanya diceritain tentang Rasulullah. Oh, diberi pelajaran sejarah tentang Ya, Nabi. sama mbak saya yang ke satu Oh, Kotrunada, Oh, istri Ustadz Abdurrahman Hudor. oke. Oh, dari istri kalau malam Ahad, malam Minggu, nggih. Ya, Malam biasanya Minggu. kalau sesudah waktu saya ngaji, biasanya saya ngomong anaknya Ustadz Abdurrahman Hudor. Mengajak main Iya, biar anaknya, nggak nangis. anak kakak gitu. Ya, masih kecil, Nggih, masih kecil. 2 tahunan. Oh, namanya siapa, Mas? Arwah, Arwah. ya. Kalau ngaji sama kakak itu tadi dari Neng Nada itu banyak orang atau Mas Karim sendiri? Banyak, Juga banyak sama Iya. seperti yang ngaji Al-Qur'an itu. iya. Oh. Itu pakai kitab atau beliau bercerita itu, Mas? Biasanya gak usah bawa apa-apa. Oh. Beliau bercerita Iya. gitu. Terus Mas Karim nanti dan teman-teman kalau ada yang menarik yang perlu dicatat mencatat di buku gitu. Iya. Oh. Yang kurang tahu biasanya ditanyakan. Oh. Kalau kurang tahu biasanya ditanyakan. Ya, Gitu. Terus apakah cuma ngaji Al-Qur'an dan juga sejarah Nabi atau ada ngaji yang lain, Mas? biasanya kalau sudah ngaji di situ kan sudah mau isak. Iya. Ada ngaji Di mana? di Pondok Putri. Oh, Mas Karim juga ngaji di Pondok Putri. Ngaji di
Gus Nadir. Oh, Mas Karim ngaji di Gus Nadir di dalamnya. Iya, Oh, ngaji apa Mas? ngaji fikih. Oh, ngaji fikih. Itu waktunya kapan? Kalau sudah ngaji di Ustadz Abdurrahman Udor. Oh, berarti setelah maghrib itu ngaji di Ustadz Abdurrahman Hudor, setelah itu langsung ke dalamnya Gus Nadir untuk ngaji fikih dengan beliau. Ya, Berarti lama. Iya. ya biasanya di Latifah sholatan. Biasanya diajak sholat isya bareng. Diajak sholat isya bareng. Kalau yang ngaji di situ cuma ada 2 orang. Ada 2 orang. Saya dengan teman saya yang sekelas. Oke. Mas Karim kayak kehausan, minum dulu Mas. Ya, ya, Ayo. Supaya tambah fresh. ya. Wah, kan kalau gini tambah seger toh. Berarti Mas Karim itu kegiatan sehari-hari ngaji terus ya? Terus mainnya kapan Mas? Kalau dari zuhur, sore sampai Biasanya malam ngaji? Kalau sudah sekolah main. Oh, setelah pulang sekolah main? Ya, Pulang sekolahnya jam berapa? jam setengah 11. Setengah 11. Biasanya jam 10. Oh, berarti setelah jam 10 main sampai jam berapa? Biasanya sampai mau duhur Zuhur pulang. Terus sholat. Mandi. Oh, mandi. Sholat gitu. Iya. Sholatnya di rumah. Jamaah sama keluarga atau sholat sendiri? Biasanya bareng abah. Oh, sholatnya sama abah. Biasanya kalau asar abah imami di masjid, saya ikut. Oh, Mas Karim kalau asar sholatnya di masjid Iya, sama abah gitu. Pernah nggak Mas Karim ada cerita dengan teman-teman, kan juga pernah main ketika Iya. pulang sekolah Mas Karim main. Pernah nggak punya cerita lucu? Mungkin sama temen main di mana, temennya kecebur atau gimana? Pernah. nggak? Di mana? di kali Oh, dikejar ular. dikejar ular. Kok bisa? Teman saya jatuh di kali. Itu awalnya gimana? Awalnya mau mancing, salah jalan, putar balik. Mau mancing. Iya, Ha-ha. lalu putar balik ke jalan yang benar. Pas di perjalanan ada ular, Ada ular besar. ular kobra, Wah, kecil tapi masih kecil. masih anak-anak gitu. Iya, Terus seginian ularnya. segini. Itu di Panjangnya segini. di tengah jalan atau di ranting pohon gitu? Di rumput-rumput. Oh, di rumput-rumput. Terus yang melihat pertama kali Mas Karim. Iya. Lalu saya teriak, Ular gitu. ular. Langsung saya dan teman saya langsung lari. Heeh. Saat itu berempat sama teman saya sekolah. Laki-laki semua. Ya. Heeh. Terus Lalu langsung ada jalan, tapi jalannya ada lumpur. oh, jalannya Jadi, berlumpur gitu. Iya. Kaki saya tenggelam lumpur. Oh. Lalu itu saya jatuh di lumpur. Mas Karim itu yang depan atau belakang ketika jatuh? Depan. Lalu saya ke batu, berjalan ke batu. Ha-ha. Sudah berempat di batu, ada kali. Di kalinya kan gini, Oke. di sini batunya, di sini lumpurnya. Oh. Terus Mas Karim jatuh dari lumpur itu langsung ke kali gitu. Langsung ke batu dulu. Oh, ke batu dulu membersihkan. Iya, langsung gak ada pilihan. Saya langsung terobos kalinya. Asalnya mau manjat ke batu-batuan, tapi gak berani karena tinggi. Oh, pengen manjat ke batu-batuan karena tinggi gak berani kan. Ketika Mas Karim jatuh itu ditolongi sama teman-teman nggak atau ditinggal lari karena teman-teman Ditulungi. takut? Oh, ditulungi dulu. Ditulung. Oh, sampai kotor bajunya semua tuh nggak? Yang kotor cuma Celana. di sini.
celana sama baju sedikit tapi bajunya. baju yang bawah gitu. Ya, Sampai lari-lari karena lihat ular. Kobra tapi kecil gitu. Iya. Sampai lari terus kakinya tenggelam di lumpur, jatuh. Setelah itu terus gimana? Pulang gitu dimarahi sama abah atau enggak? enggak. Pas saya terobos kali, teman saya yang pondok itu jatuh sekali kepleset. Oh, ketika Mas Karim ke kali malah temannya ikut jatuh gitu. Itu kan yang barisan terakhir, saya pertama, kan dua dari tempat sekolahan, yang ketiga dari yang keempat dari pondok itu mau lewat kepleset. Terus ditulungi atau malah ditinggal kan terakhir itu? Ditulungi, langsung manjat ke pasir-pasiran. Langsung ke pasir-pasir. Terusan cuci kaki. Langsung pulang. Semua pulang ke rumah masing-masing 4 Iya. orang itu. Tapi saya main dulu dengan Kang. Tasik main dulu. Kan saat itu bawa pancing. Oke. Kangnya aku suruh ngambil pancing. Pancingnya ditinggal karena takut ada ular. Terus kembali lagi ke kali yang tadi. Enggak, Kangnya aku sama aku disuruh ngambil pancing, lalu pancingnya dikembalikan di semua yang punya. Berarti yang ngambil pancingnya Kangnya, cuma Kangnya, Mas Iya. Karim nggak ikut. Enggak, Setelah itu Kangnya ngembaliin ke yang punya gitu. Iya. Setelah itu Mas Karim pulang ke rumah nggak? pulang. Ketika sampai di rumah ditanyai abah nggak? Saat itu Abah Tasesare. Abah sare. Berarti Iya. nggak ada yang tahu Mas Karim pulang dengan kotor bajunya dan celananya gitu. Langsung kan itu ya, ije pulang sama sendal, terusan pulang ngambil baju di lemari, langsung mandi ganti baju. Nggak ada yang tahu berarti keluarga Mas Karim. Ada cuma Siapa? Mbak. Sama Mbak dimarahi nggak? Ditanya yuk kenapa kok pulang-pulang sudah berlumuran lumpur? Enggak. Ditanyain dari mana. Dari mana? Terus main, ditanyain nggak kenapa kok terkena lumpur semua gitu? Enggak. Nah, dari kan Mas Karim 6 bersaudara nggak? Dari saudara-saudara Mas Karim yang paling baik dengan Mas Karim siapa? Yang ketiga Yang siapa itu? Awal Fahriah. Sama Mbak Nawal. Itu kenapa kok Mbak Nawal dikatakan paling baik? Karena biasanya memberi uang. Yang paling sering memberi uang Mbak Nawal. Iya. Biasanya memberi uang jajan. Berarti Mas Karim juga sudah minta dari ibu dan abah, nanti minta Mbak Nawal juga diberi lagi. Enggak, biasanya minta langsung ke Mbak Nawal. Sekarang Mbak Nawalnya di rumah atau pesantren? Di pesantren Di pesantren. Di pesantren mana Mas? Bojonegoro. Kan sekarang Mbak Nawal di pesantren Bojonegoro. Terus Mas Karim kalau minta uang ke siapa? Biasanya ke Abah. Sekarang kalau ke abah. Pernah nggak minta uang ke Mbak Nada? Pernah Diberi juga. diberi. Lalu Mbak Nada juga memberi uang. Kenapa kok yang paling sering. baik Mbak Nawal? Yang sering kan Mbak Nawal. Kalau ngasih Mas Karim uang gitu, adik Mas Karim Mas Rohman juga dikasih atau enggak? Biasanya juga dikasih. Juga dikasih. Sama atau beda? Sama. Dikasihnya jumlahnya sama. Ya, Itu dalam sehari biasanya minta uang berapa kali Mas? biasanya saya dikasih 3.000. 3.000 satu hari. Kalau sama sekolah 8.000. Sekolahnya dikasih berapa? 5.000. 5.000, biasanya 4.000. Nanti setelah pulang sekolah minta lagi dikasih 3.000. Ya, Berarti satu hari jajannya Mas Karim cuma 8.000 itu. ya. Biasanya aku di sekolahan belinya paling sedikit 1.000. Paling sedikit 1.000. Okay. Ini menarik dari Mas Karim dari tadi, ternyata Mas Karim kegiatannya di rumah yang notabene rumahnya adalah Pondok Pesantren Tangger ini
ternyata Mas Karim banyak kegiatan, bukan cuma ngaji yang tadi diajarkan Abah, jangan cuma bermain tapi juga ngaji supaya menjadi orang yang pintar gitu nggih. Iya, biar di pondok nggak kaget kalau ngajinya terus. Biar besok kalau mondok nggak kaget, ngajinya terus gitu. Terus pernah nggak Abah memberi semangat kepada Mas Karim? Semangat Abah kepada Mas Karim itu gimana, Mas? Pernah. Gimana? Biasanya kalau mau khatam suratnya diberi semangat. Diberi semangatnya kalau khatam beri uang 5.000. Nanti kalau ngajinya khatam surat. Tapi itu surat yang panjang. Oh, kalau khatam surat yang panjang nanti diberi uang 5.000 gitu. Iya, biasanya 2.000, biasanya 3.000. Seadanya uangnya. Seadanya uang. Jadi Mas Karim semakin semangat untuk menghatamkan surat-surat itu ya. Jadi hal yang menarik dari Mas Karim dari awal hingga akhir, ternyata kegiatan Mas Karim di pondok pesantren yang notabene juga rumahnya Mas Karim sendiri. Mas Karim bukan cuma main saja tapi juga semangat dalam mengaji dari zuhur, asar sampai isya. Yang terakhir Mas Karim punya cita-cita nggak besok pondok pesantren ini Mas Karim ketika dewasa pengen dijadikan seperti apa? Pengen pondok ini ketika Mas Karim dewasa pengen jadi seperti apa Bang? Pondoknya ingin menjadi seperti pondok Lirboyo. Banyak santrinya, semakin maju, barokah gitu ya. Nggih, amin. Semoga Mas Karim cita-citanya besok bisa tercapai menjadi seorang yang berilmu, bisa meneruskan pondok ini. Kami sebagai santri juga ikut bangga ketika besok Mas Karim bisa meneruskan perjuangan dari Abah dan dari para masyaikh Pondok Tangkir. Ya, mungkin cukup sekian sahabat podcast Santri Tangkir obrolan kita dengan Mas Karim. Kita bertemu di lain waktu. Semoga apa yang kita obrolkan dengan Mas Karim menjadi salah satu bentuk bahwasanya kepengurusan pondok pesantren telah dilatih dari kecil hingga ia bisa meneruskan pondok ini. Sampai jumpa di lain episode. Kami dari podcast Santri Tangkir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.